Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya minta maaf, saya agak tidak sehat. Saya terkena flu agak berat. Mungkin selama menyampaikan kajian ini nanti boleh batuk-batuk, saya minta maaf. Emang lagi flu berat. Kali ini kita diminta bicara tentang revolusi mental. Menurut paham Islam bagaimana? Tentu Islam ahli sunnah wal jamaah. Revolusi mental itu apa? Kegunaannya apa? Menurut Islam apa? Sekarang ini lagi rame orang pada bicara revolusi mental. Termasuk itu dikampanyekan oleh calon presiden calonan 2 Jokowi JK itu memprogramkan kalau saya jadi presiden akan melakukan revolusi mental. Sebenarnya apa ini revolusi mental? Revolusi itu kalau dilihat dari bahasanya, revolusi itu artinya perubahan cepat. Walaupun yang namanya cepat tidak sehari 2 hari, tidak. Yang namanya revolusi industri itu di Perancis lama ya. Ada 10 tahun lebih. Tapi termasuk cepat karena bisa mengubah suasana dari yang dulunya nggak ada pabrik-pabrik menjadi ada pabrik, revolusi industri. Menjadi ada pemilik pabrik, menjadi ada buruh, jadi susunan masyarakat berubah, cara perdagangan berubah, semuanya berubah. Kemajuan tercapai dengan pesat karena revolusi industri. Jadi revolusi itu perubahan cepat, tapi yang namanya cepat ya tidak sehari 2 hari. Termasuk revolusi negara kita ini, mulai kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional sampai merdeka itu memerlukan waktu lama. Tapi itu namanya revolusi. Revolusi adalah perubahan cepat. Kalau pelan-pelan namanya apa? Evolusi. Kalau cepat revolusi, kalau pelan-pelan evolusi. Side itu cocok orang Jawa itu. Alon-alon angger kelakon. Mangan ramangan kumpul. Kebat-kebat mudah liwat, ojo kebat-kebat mudah liwat. Alon-alon lah angger kelakon, mangan ramangan kumpul. Itu mentalitas Jawa gitu. Revolusi mental yang akan direvolusi apa? Mental. Dan mental itu apa? Ini yang kadang-kadang orang rancu antara mental dengan moral itu berbeda. Moral itu menyangkut akhlak. Kalau mental itu merupakan sikap batin kita yang mendorong kita untuk sikap, untuk berpikir, untuk memandang, untuk berbuat, itu namanya mental. Cara kita berpikir, itu sikap mental. Cara memandang, itu termasuk sikap mental. Cara berbuat, termasuk itu. Rasa kebat-kebat, mudah keliwat, alon-alon lah, asal kelakon, itu
mental, sikap mental. Nek ngono terus ya ora sugih-sugih sampean. Hah? Ora sugih-sugih ya ora tau ana cepet ora ono. Wong anggar cepet kuwatir nek liwat. Itu mental. Jadi mental adalah sikap cara kita mengambil memandang, cara kita memandang, cara kita berpendapat, cara kita berbuat itu mental. Menyangkut masalah mental. Kalau orang moral kan, bangsa ini bangsa akhlak, tata krama, ya, bangsa menghormati orang tua, itu masalah moral. Lah yang mengapa harus ada revolusi mental? Mengapa harus ada revolusi mental? Karena keadaan sekarang ini ditulis dalam kehidupan masyarakat modern, keadaan sekarang ini sudah nggak pantas ya Pak. Kalau kita melihat sekarang ini mentalitas bangsa kita sudah, Masya Allah, jatuh. Sudah pantas Pak. Korupsi ada di mana-mana itu menunjukkan mental kejujuran nggak ada. Cuma tahu di penjara Kedung Pane itu ada satu ruangan khusus untuk orang korupsi terisi 300 orang. Kedung Pane tok sing korupsi pira? 300. Kuwi sing wis konangan. Padahal biasanya korupsi itu yang konangan dengan yang tidak konangan lebih banyak yang tidak konangan, seperti gunung es. Gunung es itu kelihatan pucuknya di atas. Laut itu kecil, itu kok delok ngisor gede. Kalau ada gunung es yaitu keadaan air laut yang membeku jadi es, itu kalau di atas kelihatan 10 meter itu, bawahnya 100 meter gitu. Si wis konangan kok 300, sing durung konangan kok nek 3.000 kowe. Masya Allah Pak. Wong korupsi iki mulai kemene kantor ND, kantor RT nganti tekan kantor presiden iki ana korupsi kabeh. Mulai kantor RT nganti kantor presiden iki ana korupsi kabeh. Ini dipertahankan orang rusak negara itu. Itu ana revolusi mental. Ya Allah, teman yang pengen buka gampang. Aku nang rumah sakit. Engko nek aku diopnam nang rumah sakit. Nek keluarga aku tilik nggawa majalah, wenehna pedugase, aku diladeni apik. Nek keluarga aku teko nggawa roti, wenehna pedugase, aku diladeni apik. Tapi nek aku diopnam nang kono, gak ono keluargaku sing tilik aweh apa-apa, dikleler-klelerno. Bentuk korupsi ini. Bentuk korupsi. Aku kehilangan. Moro nang kantor polisi. Pak minta surat keterangan kehilangan Pak. Iya. Baru wis dadi bayar apa enggak? Mbok tegas muni enggak ngono napa? Bayar apa enggak, Pak? Terserah. Lah aturan iki piye? Nek ora ya ora. Terserah. Tapi dia awet to wong Jawa. Jadi Masya Allah keadaan itu Pak. Sekarang para pemimpin sudah tidak bisa menjadi suri toladan kita. Gue ker terus pada mau pinter kabeh atau gue? Mau pinter kabeh. S1, S2, S3, ke SS pirang-pirang. Gede-gede pangkatnya dur-dur tapi seperti itu. Kok piye to? Bar sidang iso kok sidang anggota DPR kok kursi dijejeki di kok kalah-ngalah cacile. Lah nek DPR ngono nek rakyat nang isor tawur kan ya wis pantes to. Guru kencing berdiri
murid kencing berlari. Pemimpinnya seperti itu ya. Budino yang ngomong kalau ada orang korupsi dituduh bapak ini katanya ada isu korupsi. Oh nggak benar, itu fitnah. Barang ditelusuri tenanan. Itu batu gana itu kan kalau ngomong oh nggak benar itu fitnah. Nah, kalau ada yang korupsi itu apa? Korupsi harus ditindak tegas, nggak boleh ada bulu. Jebule dewi. Udah ngomong bohong itu sudah tiap hari pejabat. Setiap hari bohong itu dianggap biasa. Ini kan mental sudah rusak. Ayo saya mencari di mana sektor yang ada duit. Di situ terjadi korupsi. Nah penjara, kalau sampai di penjara kok bayar, itu enggak enak. Itu gak rahasia lagi, itu udah tiap orang tahu. Kalau mau bayar enak, gue handphone ya oleh. Bukan rahasia lagi, itu ditawarkan kok. Piye? Ini gue telan udah sing lega kok. Semulanya bayar 5 juta, jadi kok dekot. Berarti di Indonesia ini uang nang penjara yang bayar, nang kuburan ya bayar. Zaman kuburan ini orang dibayar digusur nih. Ya Allah, kuburan Indonesia kok ini jadi piye? Biar-biarnya para pejuang merencanakan Indonesia, memperjuangkan merebut kemerdekaan dari penjajah, kemudian bisa merdeka untuk kepentingan rakyat itu sekarang mana itu? Keadaan mental sudah. Para pemimpin yang jadi panutan juga nggak ada. DPR kata Gus Dur seperti anak kecil, seperti anak TK. Memang benar tidak seperti itu coba pantas. Sekarang ini para pejabat gitu. Jokowi baru saja ngomong, menteri-menteri nggak boleh mendatangi DPR. Wah, setelah para ahli hukum menghujat kalau presiden melarang menteri mendatangi DPR itu pelanggaran hukum, bisa dimakzulkan. Wah, buru-buru mengatakan menteri-menteri sekarang boleh mendatangi DPR. Presiden harusnya tahu peraturan. Sekarang keadaannya negara kita seperti itu. Tak tokno ben jelas mengapa harus ada revolusi mental. Karena mentalitasnya sudah, cara berpikir, cara bersikap, cara berbuat itu sudah keterlaluan. Kalau ini dipertahankan, negara kita ini galak. Kekayaan Indonesia kalau sampai tahu mas, masya Allah, kayunya, ya, perkebunannya, tambangnya, wah masih banyak sekali yang nilainya bertriliun-triliun. Tapi rakyatnya yang menikmati orang luar, rakyatnya tetap melarat. Yang di atas tetap enak. Yang namanya anggota DPR itu paling tidak sebulan menerima 80 juta. Paling tidak. Belum yang lain-lain. Sekarang rakyat kecil, penghasilannya kecil. Tapi setiap hari bukan rakyat yang dipikirkan. Oleh karena itu, maka perlu ada revolusi mental. Lah yang revolusi mental itu bagaimana caranya? Ya harus ada perubahan mental. Harus ada upaya untuk merubah cara kita bersikap, cara kita berpikir, cara kita bermandang, cara kita untuk berbuat. Kalau enggak ya kita enggak akan berubah ya begini terus. Jenenge sore tindes terus. Ya. Alon-alon asal kelakon ya terus. Mangan anak kumpul ya tetap terus. Kalau nggak ada usaha
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah keadaannya. Dan innallaha la yumtiru inna sama'a la tumtiru zahaban wala biddatan. Langit itu enggak akan hujan emas karo perak, itu enggak ada. Langit itu bakal hujan emas ora ono. Ya harus kita raih, kita usahakan. Enggak bisa, kita harus mengusahakan. Wah, katanya kita ini harus menerima pantun bahasa Jawa itu betul, dan itu ajaran agama, namanya qanaah. Tapi jangan salah paham, menerima pantun jangan sampai menjadi fatalis. Fatalis itu apa? Wah, pokoknya rasa nyambut gawe yang penting mantep Gusti Allah mesti apa rezeki. Itu fatalis namanya. Wis ora nyambut gawe jadi beban orang lain. Angger bedino ana wong sing gak tau nyambut gawe, bedino pertama. Loh, saking akeh kancane, bertamu nang kene nang kono kuwi setahun ora urung nganti balik, setahun itu lho balik, Mas. Ada sampai meninggal dunia tilek nang ngene kanca terus. Alasannya silaturahmi itu ganjaran, iya bener nih nang bedino mangan nang gone wong kan. Ada itu baru lagi meninggal dunia itu. Selama hidupnya kesana terus. Oh, Qurannya bikin nyatanya yang mangan hijau. Udah bertamu dari sampai nyambut gawe apa? Allah mangan sing maringi Gusti Allah. Aku mantap merasa nyambut gawe, penting aku silaturahmi, melok ana pengajian, melok ruwono. Ora ana rezeki dhewe Gusti Allah. Ya kadang-kadang dolan ngene kanca kene ya ana sing nyangoni. Ya jaruk tapi jenenge. Tidak ada orang seperti itu. Fatalis namanya. Orang fatalis itu orang yang percaya banget marang Gusti Allah bakal paring rezeki tapi tanpa usaha sama sekali. Padahal ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna nafsan lan tamuta hatta tustawfa lahu rizquhu wa in abta'a anhu. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan melayang, artinya nggak ada orang yang akan mati selagi jatah rezekinya belum diberikan penuh. Jadi setiap orang untuk kebutuhan hidupnya telah dijatah rezeki oleh Allah. Kalau jatah rezeki belum diberikan semua, nggak bakalan mati. Walaupun terlambat tetap diberi rezeki oleh Allah. Gampangannya selagi ini durung ditakdirna mati, manusia ini tetap diparingi mangan karo Gusti Allah. Ini artinya Nabi menganjurkan kita untuk nerimain pandum percaya marang Gusti Allah ini, tapi belakangnya kok begini Nabi. Wa'ajmilu bitolabi, maka baguskanlah caranya kamu mencari rezeki. Loh, setiap jiwa tidak akan melayang kecuali rezekinya diberikan semua. Sebelum jatah rezekinya diberikan semua, maka baguskanlah cara kamu mencari rezeki. Loh, jadi kongkon pasrah, tapi ya tetap usaha. Dagang ya nganggo dagang sing apik, perlu promosi ya promosi. Dagang perlu panggonan sing apik, perlu panggonan sing apik, perlu pelayanan yang menyenangkan ya pakai pelayanan yang menyenangkan. Jadi usahanya tetap profesional, gitu loh. Ora kok njur pasrah Gusti Allah. Mantep mesti dikira rezeki terus wis ora sah. Warunge wis welek. Nek ngladeni wong karo perengut. Ana wong dodol ora sih, ana wong arep tuku ora sida diunek-unekno. Ora nang warung demak-demek tok ngono iki. Akhirnya disingkiri to warunge malah. Harus profesional. Wa'ajmilu bitolabi, baguskanlah cara kamu mencari rezeki. Wa'ajmilu bitolabi. Seperti dulu waktu Nabi di
dipamiti orang ada orang punya budak perempuan banyak. Matur Kanjeng Nabi, kula gadah budak-budak perempuan. Nek awan kula nyambut damel teng kebun kurma kula. Nek dalu kula gilir. Budake wedok-wedok akeh, nek awan kon kerja, nek bengi dikumpuli, gilir akeh soalé. Nek dalu kula tawafi, ngono istilahé. Nek dalu kula tawafi. Nanging kula mboten kepengin bocah niku hamil. Soalnya nek hamil kok kan kerjane ora tenanan. Wong nek awan tak kon kerja nang kebun kurma, nek bengi tak kumpuli ning aku ora kepengin hamil. Pripun Kanjeng Nabi? Jelas lho kata-kata ini. Ning kula mboten kepengin dia hamil. Pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi maringi konsep izil anha in syi'ta. Kalau kamu mau gunakan sanggama terputus. Azal sanggama terputus. Berarti orang berusaha mencegah kehamilan boleh. Buktinya orang itu minta izin pada Nabi. Kanjeng Nabi kalau gadah budak perempuan, nek awan kula kan kerja, nek dalu kula kumpuli, ning kula mboten kepengin budak kula niku hamil. Pripun Nabi? Ngazelo nek kowe gelem. Kalau ingin mencegah kehamilan, lakukan azal karena teknik KB waktu itu baru azal ya. Azal kalau sudah ada kondom mungkin ya pakailah kondom gitu kira-kira itu. Dulu belum ada kondom. Izin anha in syi'ta. Ning akhir hadis Nabi berkata begini, wa innahu sayatiha ma kuddiralah. Tetapi walaupun kamu sudah berusaha mencegah kehamilan, kalau Allah menghendaki pasti akan datang anak yang ditakdirkan oleh Allah. Wis KB, wis steril, wis nganggo kondom, wis apa aja, kalau memang Allah menghendaki jadi. Artinya usaha KB itu boleh, tapi nek merojol akhirnya tetap jadi anak harus diterima dengan secara wajar, diterima dengan baik. Wa innahu sayatiha ma kuddiralah, akan datang pada dia bayi yang dikehendaki oleh Allah. Lihat dina sowan Kanjeng Nabi maneh wae. Bareng matur Kanjeng Nabi apa? Budak sing kula kumpuli ternyata nglairke. Jadi orang kabeh boleh, tapi jadi anak atau tidak jadi anak itu serahkan pada Allah, dan kita kalau terjadi anak kita terima. Orang menerima rezeki dari Allah, pemberian Allah diterima, tapi tetap berusaha. Istilahnya ada menerima yang pantur, tapi yang tetap usaha. Nah, mental seperti ini karena nggak diketahui. Ngerti ini pokoknya menerima yang pantur menurut. Perlu ada revolusi mental, perubahan cepat terhadap sikap kita, cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berbuat, harus ada perubahan. Kalau tidak ya begini terus. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara kalian, siapa yang harus di revolusi, yang harus dia perbaiki mentalnya dulu? Apa pejabat sih? Apa rakyat dhisik? Apa sapa dhisik? Menurut teori, kalau bangun itu dari bawah, digali pondasi, tembok, terus akhirnya apa? Dinding, kemudian atap, genting. Kalau bangun harus dari bawah, bukan gentingnya pasang sih. Orang usuk kari itu enggak benar. Kalau bangun dari bawah, yang dibangun bawah dulu. Kalau resik-resik dari atas. Nek resiki wong kotor-kotor kuwi wong dhuwur, Mas. Nek ngisor mbok resiki dhuwur isih kotor kelar abang. Dhuwure isih kotor kok.
polisi yang suka nyegati kendaraan jalur duit. Kuwi ra bakal ilang nek komandane ya ngono kuwi. Wong kuwi nek ngomong, wah aku paling itu piro nang jalan 50.000, 100.000. Lah komandane mlebu pabrik piro. Nek aku nyegat truk nang ngene pinggir jalan, komandane kan nyegat truk nang ngene pabrik sing duwe truk. Nang ngene bos sing duwe truk marana duit. Mulane polisi ngisoran nang ngene komandane ki ya sak enake duit. Piye? Gedune wis teko loro, ngene ngarani. Ngene ngarani komandane gedulu bareng gedulu wis teko loro iki. Kopral wis teko loro. Jadi apa? Ini kalau mau resik-resik harus dari atas dan dhuwur mbok resiki, engko nek wis dhuwur resik ngresiki ngisor gampang. Ning nek sing mbok resiki ngisor resik, dhuwur isih kotor yang kelarapi. Nek bangun dari bawah. Itu teori dimanapun gitu. Kalau bersih-bersih dari atas, kalau mau bangun dari bawah. Menurut istilahnya Arab harus islahu sya'bi awal. Harus rakyat dulu yang dibangun mental. Bagaimana mental rakyat ini berubah dari sikap nerimo yang bantu yang fatalis, yang alon-alon asal kelakon, dia asal kecanda, ojo kebat-kebat muda keliwat, mangan ramangan nek kumpul. Bagaimana dirubah? Harus ada paradigma baru, harus ada membimbing rakyat dengan cara-cara yang baru. Lah caranya gimana? Dimulai dari pendidikan. Saya ulangi, dimulai dari pendidikan. Bukan pelajaran loh, maaf. Bukan pelajaran. Kayaknya kurikulum 13 ini banyak pelajaran. Pelajaran agama banyak, Pak. Tapi apa? Kurikulum sekolah banyak pelajaran agama. Pelajaran itu hanya gue ngapal, Pak. Nabi jumlahnya banyak, yang harus diimani ada 25. Satu Nabi Adam, dua Nabi Idris, tiga Nabi Nuh. Jadi ngapal no, otaknya yang diseni pengetahuan, tapi amaliyahnya nggak ada. Kalau mendidik itu membimbing anak untuk mengamalkan ajaran agama, itu namanya mendidik. Tapi kalau pelajaran itu hanya diberi apalan-apalan direkam di otaknya. Maka kalau ada akan mengadakan revolusi mental, dimulai dari pendidikan yang di bawah. Pelajaran apa? Mendidik apa? Nah, kamu ingin apa? Ingin nanti menjadi orang tidak korupsi, harus dididik kejujuran. Harus dididik kejujuran. Harus dididik kejujuran. Makanya loh Pak, nek dikandani wong bohong kuwi rapi. Nek jujur kuwi apik, kuwi gampang. Ning mendidik anak supaya jujur itu angel. Di Mekah itu ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah anaknya Mubarak. Lah Mubarak itu orang-orang ahli tasawuf banyak yang mengambil karangannya Abdullah bin Mubarak. Kitab karangannya Abdullah bin Mubarak itu banyak menjadi pegangan para ahli tasawuf. Bagus kan? Dan bapaknya yang namanya Mubarak itu pekerja kebun, tukang jogo kebun. Tukang jogo kebun, kebun delima. Ada yang mengatakan kebun delima, ada yang mengatakan kebun anggur. Mubarak ini pekerja di satu kebun perkebunan, kebun anggur atau kebun delima. Dia kerja sudah bertahun-tahun, kira-kira sudah ada 4 tahun. Suatu hari bosnya datang
manggil Mubarok. Iya Pak, aku kepengen makan, mencicipi delima yang manis. Tolong carikan, ambilkan delima yang manis. Baik Pak, ambil. Diberikan nih Pak. Kecut. Ini kon ngomong disuruh ngambil delima yang manis kok diambilkan yang asam kecut ini. Cari lagi yang kedua juga asam. Belum kon golek sing lagi kok itu kecut terus iki lagi. Ambil lagi yang ketiga juga kecut. Barok, ya Pak. Kamu itu bisa apa enggak sih mencari delima yang manis? Ya, gimana sih Pak? Kamu ini bekerja di sini berapa tahun? Saya di sini bekerja sudah 4 tahun. Kok nggak bisa mencari delima yang manis? Saya Bapak apa lupa? Tugas saya di sini kan jaga kebun delima, jangan sampai dicolong uang. Jadi saya nggak pernah ngicipi yang namanya delima itu Pak. Bukan tugas saya dan saya nggak berani. Walaupun ada delima matang saya nggak berani. Jadi saya nggak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang saya nggak pernah ngicipi Pak. Ya Allah, ini jujur banget ini. Ini orang sampai tertarik itu bosnya. Jadi disuruh jaga kebun, yang jaga terus nggak pernah dia nyicipi. Padahal aku kalau sampai menawa ya. Menawa loh. Oh anak dilimo awan-awan panas banget, anak dilimo seweger mesti ngamek, ngomong kebun kok. Kan banyak isinya. Itu Cik Mubarok nggak bisa. Orang iso tenan kowe. Mboten saged, Pak. Kula mboten saged madoske delima sing maten wong kula kerja teng mriki dawuh Bapak rumiyin kapure jaga. Dadi kula jaga kebun iki supaya aman nggih kula jaga aman alhamdulillah. Kula mboten nate ngicipi. Wah, jujur banget. Bareng wis mulai bos kebun delima iki ngomong karo sing wedok. Bune, apa Pak? Anak itu awake dhewe kan wis gedhe. Nah, golekno jodoh. Di pandangan to, Pak? Wis sapa? Mubarok. Bapaknya para kene to. Buruh tukang jaga kebun kuwi arep entuk anakmu. Wong wedok iki ngono piye? Buruh penjaga kebun arep entuk anakmu. Iya. Alasannya apa? Jujur banget. Nek pejabat lan rakyat jujur kaya ngono, masya Allah, negara iki makmur. Makmur Pak. Ra wong aku tau itu kok Pak. Nek saiki pemerintah iso bangun jalan aspal 10 cm. Kuwi nek jujur janjane iso 20 cm. Janjane. Nek saiki iso aweh duit rakyat 400, janjane iso 800. Nek padha jujure. Ya kuwi pajak iki munggah kalong medhun kalong. Pajak iki munggah kudune 1 triliun dari 1,5 triliun. Dilongi nang dalan kalong. Jadi munggah 1,5 triliun kok medhun karek seberapa triliun. Jadi sing di nggo pembangunan nggo apa-apa itu karek berapate sing delok berapate ngomong-ngomong nang dalan. Karena nggak ada kejujuran. Itu rahasia Mas. Sampai ngitung pajak dhewe kangelan. Itu Mas, pajakku ngono. Petugas pajak itu, ya Pak. Piye? Bapak kena pajak 100 juta. Diatur piye bisane ora 100 ngono ya Pak. Diatur piye bisane ora 100. Piro swidak apa piro? Nggih dota adik aklis. Engko sing kan turah 40 wong 100 dienggo pajak swidak kan turah 40. Wis sampeyan 20 aku 90. Ngono kuwi kok negara kok makmur iki. Itu jajak zaman dulu sampai sekarang. Kalau nggak ada revolusi mental ya wong sing kecekel iki mesti TikTok Pak. Ya kecekel
sekali itu hanya berapa? Nah, gue kedupan ini 300, padahal janjian ini 3.000 ya ono. Akhirnya Mubarak dipek mandu karo bos kebun delima, dua anak lanang alim, wirai, jujur, ahli tasawuf, karangannya akeh dienggo pedoman para ulama nang Mekah. Jenenge Kiai Abdullah Mubarak. Lha nek bapake apik, anake ya apik. Lha bapake korupsi, anake dadi apa? Anake dadi undi-undi lho. Ini ngijian apa ora ya saiki ya? Sinten mboten iki. Sing kaya Mubarak lho lho. Saya katakan pendidikan bukan pelajaran. Karena saya lihat sejak pelajaran agama menjadi tolak ukur kenaikan kelas, malah menjadi momok dan akhirnya hanya menjadi hafalan, enggak dididik. Pelajaran agama di sekolah itu bukan pendidikan agama, ini pelajaran. Ini kan enggak menghasilkan apa-apa. Tapi menghafalkan bocah-bocah bertakoni hafal. Nama-nama mereka Jibril, Mikael, Israel apa? Tapi enggak menghayati apa-apa. Tauhid, keimanan diajarkan, tapi enggak dihayati. Coba bandingkan dengan kiai kuno yang mendidik tauhid dengan penghayatan. Saya lihat di dalam kitab ada kisah seorang kiai mengajar pada muridnya, pelajarannya begini. Allah itu maha tahu. Kerentek ke hatimu Gusti Allah ngerti. Kalau ada semut hitam berada di batu hitam besar, semut hitam berjalan di batu hitam pada waktu malam gelap gulita, Allah tahu kemanapun jalannya semut itu. Terus banget tahu semut ireng manggon nang watu, ireng tur watune gede, buatan gede cican, Gusti Allah tahu. Itu ulangan dari guru. Setelah itu lain dari guru mengadakan sayembara. Murid-murid sini kumpul, muridnya ada 40. Ini saya akan bikin sayembara hari ini. Apa Kiai? Menyembelih ayam. Murid-muridku saya beri kesempatan untuk mengikuti lomba nyembelih ayam. Wah gampang, nyembelih ayam itu gampang. Angger wadah jen itu otot kanan kiri ini dikumpulkan ke tengah, terus dipotong. Asal otot kanan kiri ini sudah terpotong pasti mati. Dan potongnya masih dekat kepala. Kalau jauh dari kepala, angel mati nih. Jadi ototnya kelompok tengah, share gampang. Guru-guru wis ngomong gampang. Ning ana syaraté napa Kiai? Nyembelih pitik, sapa sing bisa nyembelih pitik paling cepat ora konangan sapa wae kuwi juara nomor 1. Wah gampang. Wis nggih, kabeh murid duweni peso 1 pitik 1, peso 1 pitik 1, peso 1 pitik 1. Wis tak abani 1 loro telu blur. Ana sing ndelik nang kamar bleser, ana sing ndelik nang kamar mandi dibleser, ana sing ndelik terus pokoknya pada mendelik-delik bersembunyi dan menyembelih ayam. Setelah nyembelih ayam langsung kembali ke tempat. Dia itu karo Kiai. Wis teko kabeh iki sampun 1 loro. Kok 39 kurang 1. Sapa sing teko? Oh Soleh sing teko Soleh. Cek enteni dhisik.
Lumpun karuan keri kan kalah to Kiai. Gosek, aja kesusu to. Kula sing riyen-riyen niku saleh keri pun karuan kalah. Gosek aja kesusu didelok sik. Dinteni. Ora let suwe saleh teko nangis. Ana apa nangis saleh? Kula boten joget nyembelih ayam. Kancane mriki leh. Nyembelih ayam ora iso. Wong wis dimulang nang kitab fikih, anggere otote kiwa tengah mbok kumpulno tengah, diresik anggere tungkul gampang. Ngono kok ora iso. Wis to kowe aja. Cerewet. Ana apa saleh kowe kok ora iso nyembelih? Kula nek nyembelih ayam saged, nek enten kata-kata aja konangan sapa wae mboten saged. Kula pun ndelik teng kamar mboten enten sing semerep, tapi Gusti Allah pirsa. Kula ndelik teng kamar mandi, mboten enten sing semerep, ning Gusti Allah pirsa. Kula ndelik teng pundi mawon Gusti Allah pirsa. Kula pasrah ya, kula buka mboten saged nindakaken sayembara, mboten saged nyembelih ayam sebab selalu Allah akan mengetahui saya kemanapun. Ngendikane Kiai, nek ngono muridku sing juara ya kowe. Kowe pemenange. Liyane meneng ae. Liyane ora kelingan aja nganti korangan sapa wae. Nah kalau mental pejabat ini seperti Saleh ini kan ya arep korupsi ra sido, mergo didelok Gusti Allah. Dididik itu oleh Kiai, bukan diajarkan. Pendidikan itu bukan pelajaran. Pendidikan itu memang membimbing anak untuk membiasakan mengamalkan. Jadi yang harus dididikkan apa Pak Guru? Satu, kalau ingin pejabatnya yang bertanggung jawab ya dididik amanah mulai kecil, tanggung jawab koyok Mubarak mau. Tanggung jawabnya sebagai penjaga kebun disiplin, orang neko-neko. Kalau ingin yang tidak korupsi ya kejujuran dan kepercayaan kepada Allah yang demikian mendalam, jika dia merasa diawasi oleh Allah akan nyeleweng, nggak akan berani. Kalau akan mendidik orang punya jiwa sosial, ya dididik jiwa sosialnya. Bukan hanya diajarkan, dididik. Mula aturi contoh. Manungsa kuwi ra iso urip dadi manungsa nek ora kumpul manungsa. Manungsa diceluk manungsa ora mergo kumpul manungsa. Wong sugih ana manfaate nek sugih mergo kumpul manungsa. Nek ora kumpul manungsa wong sugih kere dadi wong sugih buandane akeh dhewean nang tengah alas piye to? Masih akeh duwite akeh dipikul dhewe ora ana wong. Masak-masak dhewe di mobil yo. Wong sugih enak mergo ana wong kene sing gelem buruh mbah mobil, gelem buruh masak. Nek wong sugih iki ora ana wong kene ora ngrasakno sugih. Ana wong bagus ngono kuwi nek dhewean nang alas ora ana apa-apane. Iya. Lho, bupati berjaya kuwi nek ana rakyat kumpul wong. Bupati dhewean nang tengah alas lho. Alah ora sadu-adu. Pak Bukhari ngaji gayeng ngene iki nek mergo ana wong akeh to. Lah nek aku pidato nang kene dhewean ora ana wong ngene-ngene iki lho. Malah digonang dulungan. Menungso iku sempurna menungsane yang kumpul menungso karena kehendak Allah. Memang manusia dijadikan sebagai makhluk syu'uban wa qabaila, bermasyarakat. Ini harus disadarkan. Nggak bisa orang itu merasa dirinya sendiri yang paling baik, nggak bisa. Tak ceritane wong Jawa desa elek. Ana duda kere tanggane ron
rondo papat sugih. Ning pelit kabeh. Tanggane rondo-rondo papat pelit kabeh. Sugih tapi pelit. Bijine dina duduk wis ora iso mangan apa wis nyambut gawe. Tapi umpama wong kene